Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati adik-adik sekalian ya. Jadi pertama saya ingin mohon maaf eh, atas keterlambatan saya. Jadi hari ini kita melakukan kelas ya by Zoom karena memang saya ada beberapa agenda yang tidak bisa saya tinggalkan hari ini. Eh, baik, langsung ya. Jadi mungkin sedikit refreshing ya. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu sistem, apa itu berpikir sistem. Betul ya? Pertemuan minggu lalu kita belajar jenis-jenis sistem ya. Betul tidak? Iya, Oke, jenis-jenis sistem. Kak. Iya. Jadi jenis-jenis sistem itu ada sistem yang close dan open system. Ya, ada sistem yang stokastik dan deterministik. Kemudian ada sistem yang apa lagi? Ada sistem yang continuous dan eh, steady atau state system apa eh, steady state system ya. Jadi memang sistem itu ada banyak ya dan eh, kemarin kita belajar bahwa ternyata berpikir sistem itu adalah berpikir ya menggunakan alat, menggunakan metode, menggunakan bantuan permodelan, menggunakan bantuan software gitu ya, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Kita memiliki banyak sekali data yang batas kemampuan kita itu sangat terbatas ya. Jadi begitu banyak informasi yang harus kita pelajari, yang harus kita pertimbangkan itu tidak ya tidak bisa kita berpikir dengan sendirian ya tanpa menggunakan bantuan dari alat, model atau software atau apa namanya bantuan-bantuan yang lain. Padahal itu kita mengembangkan suatu sistem. Baik adik-adik, nah hari ini kita akan belajar salah satu metode dalam pengambilan keputusan berbasis sistem ya. Jadi hari ini kita belajar yang namanya pohon keputusan atau decision tree ya, pohon keputusan. Pohon keputusan ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan yang mana kita menggunakan model berbentuk seperti pohon, kita apa namanya melakukan probability gitu ya dan dari probability tersebut akan ada alternatif-alternatif yang kita pertimbangkan ya. Nah, ini salah satu contoh ya pengambilan keputusan yang menggunakan satu metode atau satu sistem seperti itu. Baik, apa itu decision tree? Pohon keputusan adalah ya salah satu metode klasifikasi yang paling populer, sangat mudah untuk diinterpretasikan ya. Dia merupakan model prediksi ya. Jadi pengambilan keputusan yang berbasis prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Jadi nanti bentuk model yang kita bangun itu seperti pohon atau seperti hierarki adik-adik. Makanya disebut dengan pohon keputusan. Ya, jadi ini adalah model prediksi berbasis apa? Berbasis pohon, ya, atau berbasis struktur yang berhierarki. Baik, konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree. Jadi data yang kita punya itu nanti kita transformasi menjadi pohon keputusan dan juga aturan-aturan keputusan. Ya, jadi ada dua poin penekanan di sini. Yang pertama adalah bentuk model pohon keputusannya. Ya, jadi nanti kita akan menggambar satu seperti sejenis ya apa ya sejenis pohon gitu ya. Dia punya batang, dia punya akar seperti itu, dan juga ada aturan-aturan main, aturan-aturan keputusan. Ya,
Kemudian manfaat utama dari penggunaan decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi salah satu keunggulannya adalah, mohon maaf ya, baik. Jadi salah satu keunggulannya adalah, jadi ketika kita membangun pohon keputusan, itu sebenarnya kita membreakdown prosesnya. Ya, proses yang begitu rumit untuk kita pikirkan, proses yang begitu banyak untuk kita pikirkan, itu lebih mudah ketika kita gambar. Ya, sehingga proses pengambilan keputusan yang tadinya kompleks menjadi lebih sederhana. Ya, jadi pengambilan keputusan akan mengimplementasikan solusi dari permasalahan yang mana dari pohon itu tadi kita bisa menghitung kira-kira solusi apa yang akan kita ambil. Seperti itu nih. Ya, jadi ini adalah pohon keputusan, dia membreakdown proses, dia berbasis prediksi, ya, kemudian menjadikan proses yang kompleks menjadi lebih sederhana. Baik, decision tree juga berguna ya untuk mengeksplorasi data adik-adik. Ya, kemudian dia juga berguna ya untuk menentukan atau menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Ya, jadi selain kita mengeksplor data menggunakan akar-akar batang-batang gitu tadi ya, kita juga bisa menemukan keterkaitan nanti. Ya, keterhubungan antara satu aspek, satu variabel input dengan variabel yang lain. Jadi kalau kita memilih A itu nanti dampaknya akan muncul B dan muncul C. B itu nanti akan berdampak pada E dan F. C akan berdampak pada G dan H. Ya, semacam itu. Jadi kita bisa menemukan keterhubungan antar variabel input. Ya. Baik, decision tree memadukan antara eksplorasi data dan permodelan. Ya, jadi kita akan membuat model, kita akan mengeksplor data, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses permodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik yang lain. Jadi, adik-adik perlu diketahui ya, sebenarnya decision tree ini juga menjadi basis model untuk beberapa teori besar, seperti game teori. Ya, jadi mungkin kalau nanti adik-adik ingin apa ingin apa belajar ya pengembangan dari metode ini, sebenarnya kita ada yang namanya game teori ya adik-adik. Game teori itu sangat terkenal di ilmu ekonomi ya, dan game teori ini salah satu rumpun penelitian dalam ilmu ekonomi yang sangat menarik untuk dipelajari ya. Adik-adik bisa skripsinya bermain dengan game teori, ya, membahas game teori. Nah, itu basis basisnya hampir-hampir mirip seperti pohon keputusan ini, decision tree. Ya. Jadi nanti ada probabilitas, ya, ada alternatif dan lain-lain. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, baik, saya lanjut ya. Adik-adik, apakah bisa mendengar suara saya? Adik-adik, masih jelaskah suara saya? Ya, Mbak Utami, silahkan. Mbak Anastika Utami, Saya mau bertanya Pak terkait game teori tadi. Nah, eh, silahkan. bagaimana sih Pak cara kita tuh bisa melihat suatu permasalahan kalau misalnya kita pandang dari sudut game teori gitu? Apa cara berpikirnya itu seperti apa Pak kira-kira? Terus nanti kalau misalnya dikaitkan dengan decision tree itu apa?
Apakah bisa gitu? Ya, Mbak Utami, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Nanti game teori itu basisnya seperti pohon keputusan. Jadi kita belajar pohon keputusan dulu. Nanti setelah itu mungkin Mbak Utami bisa memiliki gambaran seperti apa sih game teori. Ya, ya sabar dulu ya. Nanti habis ini kita bahas seperti apa game teori, apa pohon keputusan. Nah, sebenarnya basisnya sama antara pohon keputusan dan game teori. Jadi mereka membreakdown informasi itu sehingga informasinya nanti digambarkan sebagai pohon. Nah, seperti itu. Monggo Mbak Alifa tadi angkat tangan Mbak Alifa. Enggak, Pak Ubed kepencet tadi. Oh iya, baik. Saya lanjutkan dulu ya Mbak Anastika Utami. Habis ini nanti insya Allah lebih paham. Baik, sebelum kita lanjut untuk melakukan studi atau contoh dari pohon keputusan, kita bagi dulu pohon keputusan atau keputusan itu ada dua. Ada yang namanya single stage, ada yang namanya multiple stage. Nah, single stage itu keputusan kita hari ini itu tidak menjadi konsideran keputusan di masa depan. Artinya, keputusan masa depan tidak bergantung pada keputusan hari ini. Nah, itu namanya single stage. Tapi ada juga yang keputusan itu multiple stage. Artinya apa? Keputusan hari ini berdampak pada keputusan kita besok, keputusan besok berdampak pada keputusan lusa, ya. Artinya apa? Keputusan lusa itu bergantung kepada keputusan kemarin, keputusan hari ini. Itu multiple stage. Jadi keputusan yang kita ambil itu berdampak. Tapi kalau single stage, ya itu seakan-akan satu waktu saja. Ya. Jadi keputusan yang akan datang tidak bergantung kepada keputusan hari ini. Itu single stage. Tapi kalau multiple, ya itu tadi keputusan hari ini itu sangat mempengaruhi keputusan besok. Contoh, kalau hari ini saya sudah belanja banyak, ya kebutuhan, misalnya kebutuhan hidup saya sudah belanjakan banyak hari ini. Kira-kira besok saya masih belanja banyak apa masih belanjanya lebih sedikit? Ya, ya jawabannya mungkin besok saya akan lebih banyak, saya akan lebih sedikit belanjanya karena uangnya sudah saya gunakan kemarin ketika belanja banyak. Karena kita punya uang yang terbatas, ya maka belanja besok mungkin sedikit. Artinya apa? Pengeluaran kita di besok hari, di esok hari itu sangat bergantung kepada pengeluaran kita hari ini. Ya, kalau hari ini kita sudah ngeluarin banyak, mungkin kita akan berpikir 2, 3, 4 kali kalau besok masih ngeluarin banyak, karena kita punya uang yang terbatas. Maka keputusan besok itu sangat dipengaruhi oleh keputusan kita hari ini. Gitu nggih, adik-adik? Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh. Ini ada contoh ya, satu perusahaan, coba diperhatikan bareng-bareng ya. Contoh, perusahaan ya mempunyai pilihan, yakni membangun pabrik besar sekarang, atau dia bangun dulu pabrik yang lebih kecil, yang kemudian diperbesar kelak. Jadi langsung bangun besar atau bangun kecil dulu, terus kemudian setelah beberapa tahun membangun perusahaan yang lebih besar. Ya, tentu masing-masing pilihan punya positif negatifnya, plus minusnya. Kalau kita bangun lebih besar, langsung besar sekarang, otomatis kita nggak perlu repot lagi di tahun-tahun ke depan untuk pengembangan dan lain-lain. Tapi dari sisi biaya membutuhkan biaya investasi yang besar. Tapi kalau kita bangun pabrik kecil, kalau nanti menerima order besar, kita nggak bisa menerima. Ya, terus kita harus mikirin setelah beberapa tahun pengembangannya bagaimana. Nah, ada plus minusnya. Tentu kalau kita bangunnya lebih kecil, otomatis investasi yang diperlukan juga lebih kecil. Ya, keputusan sangat bergantung pada permintaan pasar atau demand terhadap produk yang akan dihasilkan pabrik itu. Pembangunan pabrik secara ekonomis
adalah layak bila permintaan tinggi. Sebaliknya, adalah lebih bijaksana untuk membangun pabrik kecil sekarang dan setelah 2 tahun mempertimbangkan kembali apakah akan diperbesar atau tidak. Jadi sebenarnya kita sebagai pemilik usaha, sebagai seorang manajer, ya kita punya keputusan, ya apakah langsung membangun besar, apakah bangun kecil dulu. Tentu kalau kita bangun besar, kita harus yakin bahwa pabrik ini nanti akan menghasilkan profit yang besar juga. Dia akan menarik permintaan yang besar. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita bangun kecil, kita nggak bisa menerima permintaan yang besar. Kita harus memikirkan nanti ya pengembangannya seperti apa. Nah ini tentu trade off yang harus kita hadapi. Ya. Maka kita perlu ketika kita menghadapi permasalahan yang seperti ini, kita bisa gambarkan. Ya. Nah, ini ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, ya, masalah keputusan multi tahapan atau multi stage. Jadi apa yang kita putuskan hari ini, dia akan mempengaruhi keputusan kita besok. Ya. Jadi pohon keputusannya adalah multi stage. Kemudian ada simbol grafik keputusan ketika simbolnya itu adalah kotak, ya seperti ini namanya titik keputusan. Tapi ketika dia itu adalah bunder, ini adalah peluang. Ya, jadi pada butir kotak kita harus mengambil keputusan. Sedangkan pada simbol bundar kita memiliki beberapa peluang. Seperti itu. Ya. Nah, ada data yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama apa? Probabilitas. Jadi kalau kita berbicara tentang pohon keputusan, kita sebenarnya berbicara tentang probabilitas. Ya, probabilitas ini memiliki cabang-cabang dari suatu event peluang, artinya alternatif-alternatif. Ya. Dan yang nomor 2 yang harus kita pertimbangkan adalah selain probabilitas, kita juga harus mempertimbangkan penerimaan revenue cuan-cuan. Ya, berkaitan dari masing-masing alternatif yang kita miliki. Ya. Jadi kita berfokus pada 2 hal, probabilities dan revenue atau cuannya. Karena nanti dari masing-masing ini kita akan menghitung sebenarnya alternatif keputusan yang mana yang akan bermanfaat, yang akan menghasilkan benefit lebih tinggi untuk kita. Ya. Contoh misalnya, nah ini ada beberapa aturan main. Ini adalah informasi yang harus kita kelola. Ya, ini adalah informasi dasar yang harus kita kelola untuk kemudian menurunkan yang namanya aturan main. Aturan main. Ya, jadi informasi ini kita gunakan untuk menyusun aturan main. Misal, dalam kasus di atas, perusahaan ingin mengkaji suatu kasus tersebut untuk jangka waktu 10 tahun. Berarti time period-nya adalah 10 tahun. Survei pasar menunjukkan bahwa selama 10 tahun, probability permintaan tinggi adalah 0,75, sedangkan probability permintaannya rendah adalah 0,25. Jadi kita punya 2 probabilitas. Kalau dia permintaannya tinggi, probabilitasnya 75%. Tapi kalau dia permintaannya rendah, dia probabilitasnya adalah 25%. Ya. Nah, estimasi pembiayaannya kalau bangun pabrik besar itu habis 5 miliar, investasi 5 miliar. Pabrik kecil itu 1 miliar. Ya, dan perluasan pabrik dilakukan setelah 2 tahun pengamatan, ya, dan dia akan menelan biaya sebesar 4,2 M. Ya, jadi kalau bangun pabrik kecil, investasi 1 M, setelah 2 tahun dilakukan evaluasi. Ya, kalau evaluasi menyatakan bahwa kita memperbesar bangunan pabrik,
kita butuh investasi 4,2 M. Ya, secara hitungan sederhana, hitungan matematika sederhana, sebenarnya membangun pabrik besar 5 miliar itu lebih ekonomis, lebih hemat daripada kita membangun pabrik kecil dulu, kemudian melakukan perluasan, yang mana itu membutuhkan 1 miliar ditambah 4,2, artinya kita butuh 5,2 miliar ya untuk membangun pabrik kecil kemudian diperbesar setelah 2 tahun keputusan. Ya, nah ini informasi-informasi yang harus kita olah. Ya, nah dari informasi-informasi tersebut ada beberapa informasi tambahan, cuan. Kalau tadi berkaitan dengan probabilitas dan cost membangun pabrik, ya. Kalau ini berkaitan dengan berkaitan dengan cuan. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Ini adalah aturan main. Ya, sekali lagi ini adalah aturan main yang harus kalian pertimbangkan. Kalau pabrik besar permintaannya tinggi, berapa tadi probabilitasnya? 75% gitu ya. Dia akan menghasilkan 1 miliar per tahun. Tapi kalau pabriknya kita bangun pabrik besar, kemudian permintaannya rendah, dia akan menghasilkan berapa? 300 juta per tahun dengan probability berapa? 25%. Paham nggih? Jadi kalau kita memilih untuk membangun pabrik besar, kemudian permintaannya banyak, ya 1 tahun dia akan menghasilkan 1 miliar. Tapi kalau permintaannya dikit, cuma 300 juta. Nah, kalau kita membangun pabrik kecil, kemudian permintaannya rendah, kita hanya bisa menghasilkan 200 juta. Tapi kalau permintaannya tinggi, kita hanya bisa cuan berapa? 250 juta. Kenapa? Karena pabriknya kecil, kapasitasnya kecil. Kita nggak bisa menerima order besar. Iya kan? Paham kan? Ya. Coba kalau kita bangun pabrik besar, kita bisa menerima 1 miliar per tahun. Ini tuh sama saja kayak misalnya saya ya. Saya tuh saat ini lagi pengen mengembangkan peternakan. Ada yang dari Nganjuk. Ada yang dari Nganjuk, adik-adik. Yang dari Nganjuk angkat tangan. Nggak ada tak yang dari Nganjuk. Ya, jadi saya itu lagi mengembangkan peternakan di Nganjuk ya, adik-adik. Dan pertanyaan yang muncul itu apakah saya membangun kandang besar di awal atau kandang kecil yang kemudian nanti setelah beberapa tahun saya ekspansi, saya perbesar lagi kandangnya. Nah, itu sama sebenarnya dengan pertanyaan atau studi kasus yang ada di dalam materi kita hari ini. Ya, mau bangun langsung besar, tentu kalau langsung besar, kalau permintaannya tinggi, kita cuannya juga tinggi. Tapi kalau permintaannya rendah, ya cuannya kita cuma 300 juta per tahun. Gitu ya. Nah, ada informasi tambahan. Kalau kita bangun pabrik kecil, kemudian diperluas setelah 2 tahun, dan ternyata permintaannya tinggi, akan menghasilkan 900 juta. Ya. Tapi kalau kita bangun pabrik kecil, diperluas setelah 2 tahun, tapi permintaannya rendah, kita akan menghasilkan berapa? 200 juta per tahun. Nah, ini adalah asumsi-asumsi adik-adik. Ya, ini adalah aturan permainan yang sebenarnya kita bisa hitung. Oh, kalau misalnya ini perkiraan dapat sekian, dapat sekian. Jadi ini adalah asumsi-asumsi yang kita bangun. Pabrik kecil tanpa perluasan, kalau misalnya kita pabrik kecil, tapi setelah 2 tahun kita tidak memutuskan untuk memperlebar pabriknya, ya biarin kecil saja, ya permintaan tinggi akan menghasilkan berapa? 250 juta. Tetapi kalau bila permintaan tinggi selama 2 tahun lalu diikuti permintaan rendah selama 8 tahun berikutnya, akan menghasilkan 200 juta per tahun selama 8 tahun tersebut. Ya, jadi ini ada cabang yang harus kita pertimbangkan. Ya, pabrik kecil tanpa perluasan, kalau permintaannya tinggi, dia akan menghasilkan 250 juta.
Tapi bila permintaan tinggi selama 2 tahun, lalu diikuti oleh permintaan rendah 8 tahun berikutnya, maka ya dia hanya bisa menghasilkan 200 juta per tahun selama 8 tahun tersebut. Oke. Nah, ini adalah ya contoh bagaimana gambaran dari pohon keputusan. Ya, jadi di sini kita akan memiliki pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusannya apa? Bangun pabrik besar dengan biaya minus 5 miliar, biaya investasi 5 miliar, atau bangun pabrik kecil dengan biaya berapa? 1 miliar. Kemudian di sini ada cabang. Kalau kita bangun pabrik besar, ya, kemudian permintaannya tinggi, ya, permintaannya tinggi, probability-nya 0,75, maka kita akan menghasilkan berapa? 1000. 1000 ini 1 miliar. Ya. Tapi kalau permintaannya rendah, ya, kita akan menghasilkan berapa? 300 juta. Nah, sekarang kalau kita bangun pabrik kecil, ya, kita bangun pabrik kecil, kemudian ya, ini permintaan tinggi, ya. Kemudian dari permintaan tinggi ini kita bercabang lagi. Kalau permintaan tinggi kita perluas, kita akan menghasilkan, ya. Jadi kalau bangun pabrik kecil, permintaan tinggi setelah 2 tahun. Nah, ini ada time horizon di bawahnya, adik-adik. Jadi ini ada tahap 1, 2 tahun, tahap 2, 8 tahun. Ya, permintaan tinggi kita ambil keputusan apakah mau memperluas, apakah mau tetap. Kalau kita keputusannya untuk memperluas, kita ada 2 alternatif prediksi. Permintaan tinggi kita menghasilkan 900, permintaan rendah kita menghasilkan 200. Ya, tapi kalau kita memutuskan untuk tetap walaupun permintaan tinggi ya setelah 2 tahun, ya. Nah, kalau permintaan tinggi dia akan menghasilkan 250 juta, tapi kalau permintaannya rendah dia akan menghasilkan 200 juta. Nah, ini kalau keputusannya ya adalah ya tetap setelah permintaan tinggi pada 2 tahun. Tapi kalau permintaannya rendah, tidak melakukan perluasan gitu ya, permintaan rendah, maka dia akan menghasilkan 200 juta per tahun. Ya, nah ini ada time horizon. Di sini 2 tahun untuk tahap 1, multi stage ya. Dan di sini ada tahap 2, 8 tahun setelahnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ya, kita harus memilih kira-kira dari ya beberapa alternatif ini mana yang akan kita lakukan, kita putuskan. Nah, untuk melakukan pengambilan keputusan kita menghitung yang namanya expected value. Apa? Expected value, nilai yang kita ekspektasikan. Contoh misalnya, ya, kita bisa mulai dari kotak 4. Dari mana? Kotak 4. Jadi kita bisa menghitung itu per kotak, per pengambilan keputusan. Jadi kita mulai dari sini adik-adik. Ini saya gambarkan ya. Saya gambarkan seperti ini ya. Nah, kita bisa mulai dari sini. Ya. Dari kotak 4. Ya, dari sini, kotak 4 ini. Karena setiap kotak itu adalah titik keputusan, maka kita bisa mulai dari titik 4. Nah, apa yang akan kita putuskan? Coba dilihat. Dari titik 4 ini kira-kira mana ekspektasi value yang paling tinggi? Ya. Oke. Cara menghitungnya adalah ada 2 pilihan, ya kan? Ada 2 cabang di sini. Cabang 5, alternatif 5 dengan alternatif 6. Ya.
Maka kita memilih di kotak keputusan 4 ini, ya. Ya, kita memilih, kita menghitung ekspektasi value, menghitungnya seperti ini, ya. Jadi 900 dikali 0,75, ya. Nah, 900 kali 0,75 itu dari mana? Dari probability sini. 900 dikali 0,75 ditambah 200 dikali 0,25 dikali 8 dikurangi 4,25 M. Ya. Jadi penghitungannya adalah 900 dikali 0,75 tambah 200 kali 0,25 dikali 8 tahun, karena dia hanya cuan mulai tahun ke-8, mulai tahun kedua sampai ke-10, berarti hanya 8 tahun. Dikurangi investasinya minus 4,2 miliar. Sama dengan 1,6 M. Artinya apa? Keputusan untuk melakukan perluasan pada titik keputusan 4, kotak keputusan 4. Ya, kalau kita memilih untuk memperluas, hasilnya adalah 1,6 M. Value ekspektasi yang akan kita miliki. Tapi, kalau kita memilih tetap, ya kita hitung 250 dikali 0,75 tambah 200 dikali 0,25 dikali 8, ya, karena dia tetap tidak melakukan perluasan, tidak melakukan investasi, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1.900. Jadi pada simpul keputusan 4 kita memilih 1.000, kita memilih untuk tetap, artinya tidak melakukan perluasan. Karena setelah kita hitung ternyata ya investasi 4,2 M itu tadi setelah 10 tahun ternyata hanya menghasilkan 1,6 M. Ya. Mending tidak usah perluasan, ya, kita tetap aja bangun kecil tapi kita bisa menghasilkan value yang lebih banyak, yaitu 1,9 miliar. Ya. Jadi di simpul 4 kita akan memilih untuk tetap. Oke? Nah, bagaimana dengan ketika kita memiliki simpul 1, adik-adik? Masih ingat ya, simpul 1 itu ada 2 alternatif. Ada alternatif bangun pabrik besar, ada alternatif bangun pabrik kecil. Bangun pabrik kecil ternyata ya keputusan kita adalah apa? Keputusan kita adalah kita akan memilih untuk tetap. Ya, dengan tetap ini menghasilkan berapa? 1,9 miliar. Paham nggih? 1,9. Nah, sekarang kita fokus pada simpul keputusan yang 1, kotak keputusan 1. Di mana dia punya 2 alternatif 2 dan alternatif 3 gitu ya. Jadi membangun pabrik besar, membangun pabrik kecil. Nah, di sini kalau membangun pabrik besar ya ini dia akan menghasilkan 1.000 atau 1 miliar kalau permintaannya tinggi, sedangkan menghasilkan 300 kalau permintaan rendah. Nah, kalau di sini permintaan tinggi dia akan menghasilkan 1.900. 1.900 ini dari mana? Kan tadi ada banyak alternatifnya. Kita pilih yang value-nya paling tinggi. 1.900. Ya, dan ada permintaan rendah 200. Maka laba ekspektasi yang bisa kita harapkan adalah ya kita kalikan 1.000 kali 75 tambah 300 kali 25 dikali 10 dikurangi 5M, yaitu 3.250. Sedangkan kalau kita menggunakan keputusan untuk pabrik kecil, ingat keputusan ini diambil pada tahun kedua. Ya, jadi kita hanya mempertimbangkan alternatif tahun kedua. Karena apa? Keputusan untuk melakukan ekspansi atau tidak itu kan dilakukan di tahun kedua. Maka kita orientasinya adalah menghitung hanya untuk tahun kedua. Ya. Nah, di sini 1,9
dikali 0,75 ditambah 200 kali 0,2 kali 2 dikurangi 1M. Kalau di sini, Pak, kenapa kok di sini dikali 10? Karena di sini keputusannya ketika kita bangun besar, kita langsung mempunyai time frame work 10 tahun. Tapi kan kalau ketika kita bangun kecil, kita akan melakukan evaluasi pada tahun kedua. Apakah mau diperbesar, apakah mau tetap. Ya toh? Maka kita akan mengambil keputusannya dikalikan 2 saja. Ya, sehingga di sini hasilnya adalah 1.950 atau 1,95 miliar. Nah, dari hasil ekspektasi value ini ternyata ya keputusan terbaik adalah membangun pabrik besar. Keputusan ini diperkirakan akan menghasilkan laba neto sebesar 3,25 miliar. Ya. Paham ya? Nah, ada pertanyaan di sini. Ini adalah contoh pohon keputusan, adik-adik. Jadi kita membreakdown ya keputusan itu berdasarkan suatu pohon. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Kalau gitu, ini ada contoh lagi, ya. Contohnya, ya hampir-hampir mirip lah ya. Cuma kalau kali ini dia itu bukan multi stage tapi single stage, ya. Kita breakthrough cepat saja ya, karena ini sudah mau jam 9. Nanti adik-adik bisa pelajari secara mandiri. Nah, ini ada seorang investor, ya. Dia baru menemukan ide tentang peralatan audio visual. Ya, jadi ada seorang inventor, dia menemukan ide untuk membangun radio. Nah, Anda, oh iya, sebentar. Anda sebagai seorang penemu dari ide tersebut tidak yakin apakah alat itu akan dapat bekerja atau tidak. Jadi punya ide, tapi kita nggak yakin ini nanti bisa bekerja apa tidak ya. Namun kelihatannya begitu meyakinkan. Setelah evaluasi dari berbagai sudut, Anda merasa bahwa probability alat itu bisa bekerja adalah 80%. Nah, saat ini ada 3 pilihan yang tersedia. 1, kita bisa menjual ide tersebut sebagaimana adanya ke sebuah industri. Industri tersebut memberikan Anda 2.000 untuk ide tersebut, jadi idenya dibeli 2.000 US dollar. Bila alat itu bisa bekerja dengan baik, maka Anda diberi 1.000 US dollar tambahan. Dan Anda akan mendapatkan royalti sebesar 0,05 per unit yang terjual. Ya. Namun, Anda juga bisa melakukan, daripada idenya tak serahkan, mending aku buat prototipenya. Ya, estimasi membuat prototipenya adalah 3.000 US dollar. Prototip itu akan menunjukkan apakah alat tersebut bisa bekerja atau tidak. Nah, di sini Anda dapat membuangnya bila ternyata prototip itu menunjukkan bahwa peralatan yang Anda rancang itu bisa bekerja, maka bagi Anda 2 pilihan. Jadi kalau alatnya gagal, dibuang saja, tentu kita rugi 3.000 US dollar. Tapi kalau alatnya berhasil, prototipenya berhasil, kita punya 2 pilihan. Ya, yang pertama kita bisa jual prototip tersebut ya dengan harga 5.000 US dollar ditambah royalti 0,10 per unit yang terjual, atau kita bisa memproduksi dan memasarkannya sendiri. Kayak bikin semacam pabrik gitu. Estimasi biaya untuk ini adalah 5.000 US dollar dan Anda mendapatkan penjualan alat tersebut seharga 0,50 US dollar atau setengah dolar. Yang nomor C, kita punya pilihan yang ketiga, yaitu melupakan idenya. Tentu kalau idenya nggak diapa-apakan, ya kita hanya punya 0 US dollar. Paham ya? Nah, ini adalah permintaan pasar untuk sejenis alat kita yang kita kembangkan tadi. Kalau permintaannya tinggi,
itu demand-nya sampai 50.000, probabilitasnya 0,2. Kalau permintaannya sedang 30.000 unit, probabilitasnya 0,5. Kalau permintaannya rendah, ya kita bisa menjual 10.000 unit dengan probabilitas berapa? 0,3. Jadi ini ada demand dan probabilitas. Nah, sekarang selanjutnya Anda yakin bahwa permintaan pasar demand tidak bergantung pada pilihan yang Anda ambil. Jika Anda ingin menentukan pilihan terbaik, apakah pilihan mana yang akan Anda lakukan? Nah, ini kita ditanya dengan berbagai macam informasi, asumsi yang sudah kita buat, ya, penghitungan yang sudah kita buat. Kita akan mau ambil yang mana? Ya, tentu kita harus berhati-hati dengan penghitungan ini karena kita melibatkan uang yang banyak. Langkah pertama apa? Kita bangun semacam aturan main. Ya. Jual ide, pembayaran awal 2.000, jika berhasil 1.000, royalti 0,05 per unit. Kedua, buat prototip. Kalau dijual prototipnya harga 5.000, royalti 0,1. Biaya pembuatan prototipe 3.000. Produksi dan pasarkan sendiri. Biaya produksi 5.000, keuntungan 0,50 US dollar per unit. Nah, setelah itu kita bisa membuat ide semacam ini, ya, atau pohon keuntungan semacam ini, pohon keputusan semacam ini. Jadi kita memiliki, ya, ada jual ide, ada buat prototipe, atau abaikan. Tentu kalau abaikan kita punya 0 US dollar, ya. Nah, kalau kita jual ide, tadi itu digambar. Jadi aturan main tadi itu digambar. Ya, kalau kita menjual ide, kalau berhasil dengan probability 0,8, ya. Nah, ini permintaannya rendah, sedang, tinggi. Ya, ini masing-masing dengan permintaannya 50.000 di sini. Kalau tinggi 50.000, ya kan? Kalau sedang tadi berapa? 30.000. Kalau rendah 10.000 unit. Nah, ini kalau gagal, tentu probabilitasnya 0,2 dan kita mendapatkan 0 US dollar karena kita gagal. Kalau kita memilih membuat prototipe, kita harus keluar duit minus 3.000. Berhasil dengan probability 0,8, ada dua pilihan, jual atau buat sendiri. Kalau menjual, kita dapat 5.000, ya kan? Probability rendah, sedang, tinggi. Kalau kita membuat sendiri, kita harus keluar 5.000. Ya, dengan keuntungan 0,5 US dollar per unit yang kita jual. Dan kalau gagal, tentu kita akan mendapatkan 0. Nah, ini kalau kita memilih untuk mengabaikan, tentu kita hanya mendapatkan 0. Nah, dari ide tersebut, yang pertama kita hitung misalnya opsi untuk menjual. Ya. Kalau untuk opsi menjual, ya, bagaimana menghitungnya? Kalau kita opsi jual, kita dapat 2.000 US dollar. Jika berhasil, kita mendapat royalti sebesar 0,05 plus tambahan 1.000 US dollar. Ya. Kita hitung dulu ekspektasi demand-nya berapa. 0,3 dikali 10.000, ini ketika rendah. 0,5 dikali 30.000, ini ketika permintaannya sedang. Dan ketika permintaan tinggi adalah 0,2 dikali 50.000. Sehingga ekspektasi demand yang akan kita miliki adalah sebanyak berapa? 28.000 unit. Ya. Nah, ekspektasi tambahan jika berhasil, jadi kita bisa mengalihkan tadi ya. Tadi kan kita kalau berhasil kita dapat 1.000 plus royalti 0,05 dikalikan 28.000 ekspektasi unit demand yang kita punya. Sehingga kita memiliki ekspektasi tambahan 2.400. Maka ekspektasi value kalau kita jual idenya adalah ya 2.000 ini adalah ketika kita jual ide kita kan dapat 2.000. Ya toh? Nah, nanti ditambah 0,8. 0,8 ini adalah probability keberhasilan. Dikalikan 2.400 yang mana ini adalah ekspektasi tambahan jika berhasil. Maka ketika kita menjual ide, kita memiliki ekspektasi value sebesar 3.920 US dollar.
ini kita bandingkan dengan opsi 2 dan opsi 3. Ya. Kalau opsi 3 kan tadi ekspektasinya kan 0 ya, karena kita tidak. Nah, kita sekarang hitung ekspektasi value untuk membuat prototipe. Ya. Biaya membuat prototipe 3.000 US dollar, gagal 0,2 probability-nya, dan dia akan menghasilkan 0 US dollar, nggak dapat cuan. Tapi kalau kita berhasil, ya kita dapat probability-nya 0,8, kita ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah jual prototipe, pilihan yang kedua adalah memproduksi dan pasarkan sendiri. Dihitung sekarang. Ya. Nah, fungsinya adalah kalau kita jual prototipe, kita dapat 5.000 US dollar plus 0,10 royalti dikalikan Q ya. Maka ekspektasi value-nya adalah ya 5.000 ditambah 0,10 ini royalti 0,10 US dollar dikalikan quantity expected tadi sama dengan 7.800. Ini kalau kita jual prototipe. Tapi kalau kita produksi dan pasarkan sendiri ya, maka kita akan berinvestasi minus 5.000. Ya. Kan kita kalau bikin perusahaan sendiri, kita investasi 5.000 US dollar, tapi ketika menjual kita dapat keuntungan 0,50. Ini setengah US dollar. Ya. Maka dengan menggunakan fungsi ini, ya, kita mendapatkan 9.000. Nah, karena 9.000 lebih besar dibanding 7.800, maka pilihannya adalah membuat prototipe, kemudian menjual prototipe itu sendiri, membuat pabrik, kemudian dijual sendiri, karena dia menghasilkan ekspektasi value 9.000. Maka ketika kita sudah hitung 9.000 ini lebih besar, jadi expected value untuk opsi prototipe adalah minus 3.000. Minus 3.000 ini ya, minus 3.000 ini adalah biaya membuat prototipe ditambah 0,8 persentase keberhasilan ya 9.000 US dollar, kemudian ditambah 0,2 dikalikan 0. Ini ketika gagal. Nah, minus 3.000 tambah 7.200 hasilnya 4.200. Nah, kalau ekspektasi 3 opsi diabaikan, kita akan mendapatkan 0, kita bandingkan jual ide mendapatkan expected value 3.920, buat prototipe kita mendapatkan 4.200, sedangkan abaikan kita mendapatkan cuma 0. Pilihan terbaik adalah buat prototipe, jika prototipe berhasil, produksi dan pasarkan sendiri. Menghasilkan expected value tertinggi yaitu 4.200. Nah, ini adalah cara kerja. Jadi kita menghitung dari belakang. Menghitung dari belakang, kita bentuk fungsi-fungsinya, nah baru nanti kita akan menemukan berapa ekspektasi tertinggi. Baik, ada pertanyaan adik-adik? Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Susah ya? Enggak susah kok. Ya, ini adalah nah, tadi kan ada pertanyaan ya dari Mbak siapa tadi ya? Mbak Utami ya, salah ya. Nah, Pak, bagaimana Pak penerapan game teori? Ya, game teori itu adalah eh,
satu teori yang berbasis pohon keputusan. Jadi kita membuat skenario-skenario seperti itu tadi. Dan dari skenario-skenario itu kita bisa menghitung ya berapa apa namanya keuntungan yang diharapkan. Jadi semacam kita membuat skenario 1, skenario 2, skenario 3 gitu kan. Nah, nanti ada perhitungan matematika sederhana yang akan memberitahu kita berapa sih expected value yang kita harap. Itu nih. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Berikut adalah absensinya. Ya, silakan absen. Nanti akan saya upload materinya dan saya kasih tugas. Ya, silakan nanti adik-adik mengerjakan tugas sekaligus belajar. Ya. Baik, monggo. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.